Odessa desain, sama di kantor juga jadi freelance-nya buat desainnya, tapi kerjaan pokoknya itu marketing. Itu di Facebook, tapi tetap punya kerja sampingan. Kita punya kerja utamanya itu di Sari Bumbu. Ya sedikit berhubungan lah, karena kita produksi rempah-rempah kita ngambilnya dari petani. Jadi perusahaan kita yang mensponsori petani buat produksi bumbu sesuai spesifikasi kita. Jadi mirip-mirip lah ya, kayak gitu. Jadi saya desainnya itu awal mulanya cuman gara-gara saya ngelihat foto produk jelek menurut saya. Akhirnya coba saya buat, tawarin ke bos, dia suka. Nah, mulailah saya didesain. Setelah lama akhirnya ketemu sama bapak, terus lanjut lagi. Sebenarnya dari situ mulanya. Kalau mau sharing pengalaman, saya mau sharing apa ya? Mungkin karena di sini rata-rata masih mahasiswa ya, mahasiswa tingkat akhir mungkin ya. Ada yang awal, ada yang awal juga. Iya. Satu yang mau saya sampaikan, yang saya sesali sampai hari ini, kenapa saya nggak mulai freelance dan kembangkan skill dari zaman kuliah. Itu saya nyesel banget, karena zaman saya kuliah kan juga ponsel, komputer kayak gitu udah canggih kan, internet. Tapi yang saya buat cuman kuliah pulang, udah kayak gitu. Baru pas kerja baru saya tahu ternyata saya bisa dapat uang dengan skill ini. Skill yang dasar pun kadang orang pakai loh. Saya yang belajar skill buat desain dasar banget udah dipakai aja sama perusahaan kayak gitu. Jadi kayak mumpung teman-teman rekan-rekan di sini masih kuliah, pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Kalau mungkin biaya kursus mahal, sekarang ada YouTube. Saya belajar dari YouTube desain. Photoshop saya belajar di YouTube, Canva di YouTube, semuanya di YouTube. Jadi kayak maksimalkanlah internet yang ada itu, mumpung kayak gini. Terus semisal kalian mulai kerja dari sekarang, misalnya contohlah kalian ketemu Pak Faiz kan, terus nanti ketemu orang lain, itu bisa jadi modal itu bukan cuma uang, modal kalian punya koneksi gitu kan. Kalian punya koneksi, begitu kalian kerja nanti kalian udah punya bayangan, udah punya koneksi, bisa nanya mungkin ke koneksinya, saya ini sharing aja. Syukur kalau ketemu yang baik. Kalau kita punya ketemu yang baik, itu kita harus jalin hubungan, karena sekarang itu koneksi sangat penting, koneksi dan skill. Ijazah itu honestly, ijazah itu cuma syarat. Kalian di sini nanti bisa dipastikan 80% ijazahnya nggak kepake skill. Jadi mesti diasah, kayak kata Pak Faiz, itu skill di luar jurusan itu harus diasah. Entah itu desain, saat ini yang dibutuhkan sih desainnya, karena orang-orang pada fokus usaha marketing, desain, atau mau digital marketing kayak gitu juga. Data analis yang bisa dikerjakan online gitulah, karena teknologi canggih sekarang, karyawan offline tuh udah banyak yang di PHK. Jadi ya manfaatkanlah waktu sebaik mungkin dari sekarang, jangan sampai nanti menyesal. Jadi aku tuh bisa jadi personal assistant. Satu ada, saya personal assistant, dia Propolis Motors Indonesia namanya. Terus desain juga tentunya saya di Odessa desain, sama di kantor juga jadi freelance-nya buat desainnya, tapi kerjaan pokoknya itu marketing kayak gitu. Terus saya juga freelance sekretaris, tahu MBG? MBG yang makan gratis itu. Nah, orang-orang kan pada cari, orang-orang berduit, mereka itu pada cari titik untuk dapur produksi, lalu mereka ajukan proposal ke pemerintah. Saya bagian yang nyediain dokumennya. Jadi mereka butuh apa, saya sediain fasilitasi ke konsultannya, Pak, mereka butuh ini gitu. Jadi kayak kadang malah ada skill yang tidak perlu disekolahkan. Yang penting kita bisa manajemen saja. Terus kamu buat profile yang bagus, portofolio yang bagus, udah bisa. Jadi yang penting kamu mau aja. Jadi kalau saya freelance-nya banyak banget. Banyak banget, nggak cuma satu. Bagi waktunya ya itu sih penting. Jadi karena kebetulan
kebetulan bagusnya kantor utama saya itu seminggu masuk, seminggu enggak. Dan saya sih terbuka ke bos saya kalau saya mau nyari kerjaan lain. Karena jujur waktu saya masuk di kantor utama saya bilang, aduh gajinya nggak bisa saya bertahan hidup Pak di Jakarta ini, gaji segini kan. Nah bosnya bilang, kamu cari lah yang lain. Dari situlah mulai saya cari-cari, mereka terbuka kok kayak gitu. Jadi untungnya mereka ngasih fleksibel. Jadi kayak di kantor kalau tas saya sudah selesai kayak oke, saya udah dapat konsumen udah PO, oke saya pindah di kerjaan lain kayak gitu. Saya rasa bagi waktunya masih bisa ya untuk kita yang muda-muda, daripada kita scroll TikTok sampai tengah malam. Mending kita kerja kan ya. Mending kita kerja di Fastwork itu. Ada yang pernah buka Fastwork gak? Gak ada. Nanti coba buka Fastwork itu banyak banget loh. Dan paling lucu saya pernah nemu ada yang buka jasa curhat. Dan itu banyak yang ambil. Jadi kayak yang bukan skill pun sekarang bisa dijual karena digital. Iya benar. Terus ada yang cuman jasa ketik aja. Jasa buat ngetik doang. Jadi itu pemodal HP pun bisa itu kalau cuman ngetik. Dia cuman mau dia ngirim VN, kamu ketikin. Kan dia malas. Ya biasa orang itu kayak gitu. Jadi kayak yang di Fastwork itu banyak kayak gitu. Di Fiverr mungkin kalau untuk pemula jangan dulu, masih agak tinggi itu. Jadi di Fastwork lah awal-awal. Jadi bisa bagi waktunya. Jadi kayak kamu rebahan, kamu scroll, oh ini bisa, ini kamu kerjain kayak gitu. Kalau dibilang yang butuh waktu fokus itu desain. Cuman karena aku emang suka menggambar ya. Jadi nyaman, enggak ngerasa berat. Yang penting bagi waktu aja. Soalnya sekarang harusnya bisa cepet semuanya karena internet. Kita mau nyari referensi gambar cepet, gak perlu lama kayak zaman dulu mau buat desain susah kan. Sekarang nyari referensi di internet bisa. Kamu scroll TikTok tiba-tiba dapat ide, jadi bisa cepet kan kayak gitu. Jadi bagi waktunya masih gampang lah ya, sesuaikan aja. Ya pokoknya segala macam itu udah bisa dikerjain sama AI termasuk desain. Iya. Nah, itu apakah berpengaruh terhadap apa ya Kerjaan. kerjaan Sebenarnya pengaruh mungkin ada, cuman hasil dari AI itu nggak se-smooth kalau kita desain sendiri gitu kan. AI itu kadang ada yang mereka order itu bilangnya, kamu buat pakai AI aja, kamu buat pakai AI. Kadang saya juga pakai AI, cuman apa? Buat referensi. Jadi saya buat, tolong buatkan ini prom-promnya yang lengkap gitu, nanti keluar referensi dari dia. Cuman dia nggak akan bisa masukkan detail sedetail yang kita mau, sedetail yang orang mau. Karena kalau aku detailnya, aku desainnya itu dari foto yang udah ada, foto real. Misalnya kayak foto bapak ngirim foto kebun, kayak gitu-gitu. Kalau kita minta itu di AI itu pasti nanti agak sedikit blur kayak gitu ya. Cuman kita nggak tahu nanti seiring perkembangan zaman, cuman sentuhan tangan manusia nggak akan bisa diubah sama AI. Pasti smoothnya beda. Kayak tahu efek Ghibli nggak? Itu kan itu famous banget ya. Cuman kalau kalian lihat yang hasil AI dengan Ghibli yang asli beda kan. Nah itu karena seni itu nggak akan bisa diganti sama AI, nggak bisa, itu susah. Mungkin gambarnya sama tapi vibes-nya, feelingnya pas kita ngeliat gambarnya itu beda. Pasti sih. Cuman kalau orang marketing yang andalin AI pasti nggak laris kok. Percaya aja kalau 100% AI itu nggak bisa itu. Aman. buat pendidikan gitu ya, Les menjadi privat banyak banget. Ada gitu. Ada. Buka aja keywordnya les atau sekarang itu kayak course Ya, course ya, ya. super cool. Course yang 2 bulan, 1 bulan, atau ada yang course kilat itu banyak yang kayak gitu. Soalnya biasanya kan misalnya kalian pendidikan nih tahap akhir, jadi istilahnya kalian udah kuasain lah itu dari awal sampai akhir. Biasanya ada orang-orang seumuran aku mungkin yang lama menganggur tiba-tiba mau melamar kerja, dia butuh course. Banyak itu di Facebook kayak gitu, karena dia mau tes minggu depan, dia butuh guru kilat ini, apalagi bahasa. Iya. Ya, bahasa. Wah itu dia mau IELTS pasti butuh banget dia guru. Ini udah jadi syarat kerja ya kalau IELTS. Dan aku ada satu, kalau kalian pendidikan, aku ada satu aplikasi ya, aku lupa pokoknya
cari aja di Google guru online. Oh, Preply tahu? Belum pernah. Jadi itu kita mendaftar jadi guru untuk orang luar negeri. Jadi karena mereka nyari guru yang murah, yang mau dibayar 3 euro sampai 10 euro. Tapi kalau euro atau USD masuk ke Indonesia kan banyak ya kita. Sekali ngajar 3 euro cuma 2 jam kan lumayan ya, daripada ribut aja. Itu ada. Nanti buka aja di Preply, kalian buat profile di Preply, bisa ngajar kayak gitu. Yang penting buat profile menarik aja, banyak kok. Guru malah banyak, apalagi mereka kebanyakan mau belajar bahasa Indonesia yang otomatis kita nggak perlu keluar effort ya, yang lebih banget buat ngajar itu. Guru banyak kok, banyak banget guru, apalagi bahasa ya, bahasa paling. Iya. Nah awalnya kan awal dapat kerjaannya gimana tuh cara dapetin portofolio yang baik? Portofolio. Kalau aku awalnya aku buat desain buat orang gratis. Cuman buat portofolioku aja. Jadi buat kantorku tuh awalnya gratis. Aku nggak, ataupun ada yang mau bayar tak kasih murah 10.000, ambil. Atau dia mau bayar, Mai desainin ini dong, kalau temen ya. Aku oke, bayarannya apa? Ntar kalau aku udah beberapa kali desain traktir makan deh. Itu buat portofolio aja kan awalnya. Jadi pertama koneksi harus ada, entah itu temanmu kamu kerja di mana minta tolong, tak buatin deh. Ini temanmu ada jualan, aku buatin deh desain jualanmu kayak gitu-gitu. Itu ngumpulin portofolio aja. Atau kalau kamu bener-bener, tapi jarang sih yang nggak ada kenalan sama sekali ya. Kalau bener-bener nggak ada kenalan, ya kamu buka desain aja, desain sosro apa segala macam kamu buat. Jadi kamu punya data desain kamu banyak, walaupun itu bukan orang yang order, kamu bisa pajang di portofoliomu kalau aku udah buat ini gitu. Jadi kan kita bisa juga apa sih, ada website buat kalau hasil desain kita tuh di Canva bisa dijual. Mau jualan di Canva. Kalau mentok-mentok gak ada sama sekali, udah buat sendiri aja. Buat di portofolio. Atau ada warung, kamu lihat Bu, saya buatin desain ya untuk warungnya gitu. Buat jualannya, buat jadi spanduknya. Iya, gratis aja. Suka rela. Gue di lingkungan aja, lihat aja apa yang bisa kamu iniin, kebutuhan orang. Kebutuhan orang. Kuliah. Padahal lulusan mana? Saya negeri Malang. Ya UNM sama. Dulu UNM, sekarang UM kan. Lewat Malang sih itu ke Batunya. Jadi udah sama aja. Tapi katanya mau orang Malang atau? Ya, papa saya Malang. Mama saya dari Sulawesi. Jauh. Kalian semua Bandung ya? Rata-rata. Tapi ini tinggal di Jakarta sendiri. Alma katanya mau ikut. Aku kalau WFH di kos sendiri, jadi nggak apa-apa kalau mau. Ingin deh. Ikut aja, nanti kalau main ke Jakarta hubungin aja. Kosku luas kok. Bukan kos, si kontrak. Jadi aku kontrak kayak gitu biar gede. Di mana?